Om Hao, gue mau tanya dong. Oke guys, alhamdulillah kali ini udah mulai ada yang mau nanya nih di channel ini ya. Alhamdulillah banget. Namanya, gue bacain ya. Namanya Herlina, usahanya kosmetik. Nah, pertanyaannya nih, Om Hao, gue sering banget posting di sosmed soal produk, postingan lucu, bisa inspirasi, sharing soal jualan online dan lain-lain. Oke, komennya banyak, tapi yang beli kok dikit banget ya dibandingin yang komen. Ini banyak banget nih kejadian nih. Ini banyak banget kejadian dan banyak yang nanya juga. Tapi oke lah ya, gue jawab lewat konten aja ya. Nah, kalau gue sih mikirnya gini, pertanyaan dari gue, yang lo posting itu apa? Nyambung nggak sama produk jualan lo? And then kalau gue lihat dari postingan-postingannya, Mbak Herlina ini, gue bingung nih, lo mau bisnis, mau jadi selebgram, atau mau jadi content creator? Karena yang diposting kalau gue cek lagi tadi di pertanyaannya ada kisah lucu, inspirasi, sharing soal jualan. Ya sharing soal jualan kan lu juga mau bisnis jualan kosmetik, atau mau jadi trainer, atau mau jadi konsultan, mau jadi coach, kan itu ngaruh ya. Nah, mungkin permasalahannya gini, kenapa banyak yang komen sih banyak, tapi kok nggak beli gitu loh, ya kan? Nah, ini yang kita cari tahu ya. Nah, mungkin permasalahannya karena gue harus bener-bener cek dulu semuanya datanya ya, baru bener-bener gue bisa ambil kesimpulan. Tapi gue akan kasih tahu, gue akan, mungkin ini opini aja dari gue, kemungkinan hal yang akan terjadi ya, karena kan kita udah tahu nih polanya begini, polanya begini. Jadi mungkin kita akan coba analisa dari pola. Oke, mungkin yang pertama, mereka bukan target pasar lu. Mungkin bukan target pasar si Mbak Herlina ini, karena banyak juga kalau gue lihat di Facebook misalnya, gue komen apa nih, Justice, gue pernah juga ngalamin, gue ngupload konten soal luxur pheromone waktu itu. Yang komen ini teman-teman gue di akun Facebook banyak banget, keren Mas Hao, Rifki Hao keren, sukses ya bisnisnya ya, lancar ya bisnisnya ya, produknya keren banget deh Mas Rifki, kata dia. Tapi bahkan dari hampir 50 komen waktu itu, satu pun gak ada yang beli. Ya gue juga pernah ngalamin, makanya gue belajar dari kesalahan itu gitu loh. Nah, gue sih berpikirnya ya mungkin karena teman-teman gue di Facebook itu bukan target pasar gue, ya kan, untuk jualan parfum pheromone. Nah, pheromone kan marketnya lebih anak muda, cowok, yang hobi deketin cewek apa segala macam. Dan teman-teman yang komen itu ya teman-teman praktisi bisnis, teman-teman di UMKM yang suka ikut seminar gue, atau teman-teman yang kita baru kenal di Facebook, tapi memang bukan pasar yang gue incer untuk luxur pheromone gitu loh. Jadi gue pernah ngalamin itu, dan ya gue jadinya belajar bahwa mereka bukan pasar gue. Jadi gue udah lama nggak pernah ngupload soal konten-konten itu di Facebook gitu kan. Nah, poin yang kedua, bisa jadi postingan yang dibikin atau yang dinaikin itu nggak nyambung sama produk. Kalau misalnya kisah inspirasinya tentang kosmetik mungkin masih tipis-tipis ya, walaupun kita harus cek lagi materinya seperti apa ketika dia posting konten tersebut gitu kan. Nah, kisah lucu apa, biasanya kan tren banyak yang ngajarin nih, gue pernah lihat sih, oh cari konten-konten viral itu buat naikin traffic. Iya, traffic lo naik, tapi kalau bukan pasar ya nggak ada yang beli. Jadi makanya gue tanya gitu kan tadi di awal gue sharing tadi, mau jadi apa, mau jadi pebisnis, mau jadi selebgram, atau mau jadi content creator, atau mau jadi youtuber, atau mau apa gitu loh. Jadi kudu jelas juga goalsnya. Kalau kontennya nggak nyambung ya traffic rame tapi hasilnya belum tentu bagus gitu loh. Balik lagi, banyak juga yang terjebak soal bikin kolam. Gue punya beberapa temen yang pernah diskusi soal kolam marketing ini penting. Iya, gue tahu kolam marketing ini penting, tapi pelanggan yang masuk ke dalam kolam lu jangan diajarin jualan. Buat apa? Kalau lu mau ngajarin jualan, kalau lu ada program dropship atau reseller, oke, gitu loh. Tapi di kolam yang berbeda, jangan disatuin kolamnya sama kolam buat
buyer atau pembeli gitu loh. Misalnya reseller atau dropshipper, lo bisa bikin kolamnya di WhatsApp group atau di Facebook group atau di Telegram, sah-sah aja untuk reseller. Tapi kalau misalnya untuk buyer, usahain jangan dicampur. Malah bagusnya nggak dicampur sama sekali sih kalau menurut gua ya. Sakleknya gua sih begitu, nggak dicampur. Ya pasar karena kontennya buat mereka beli produk kita gitu loh, bukan buat jago jualan. Apalagi orang taunya lu kan bisnis kosmetik gitu loh, kayak gue taunya bisnis parfum, bukan trainer untuk pasar gue yang luxur pheromone. Jadi ngapain posting teknik jualan? Nggak gitu juga sih kalau menurut gue ya. Oke, nah mungkin coba 3 hal itu yang harus Mbak Herlina evaluasi ya. 3 hal tadi tuh yang harus dievaluasi udah benar atau belum kontennya, karena materinya juga kan gue belum lihat ya, jadi gue harus lihat dulu, baru bisa memastikan gitu loh. Nggak bisa menerka-nerka atau tebak-tebak buah manggis gitu loh. Saran gue, tapi fokus aja deh kalau misalnya kita mau ngupload konten marketing atau apa segala macem. Saran gue fokus aja yang berhubungan sama produk, jangan yang tidak berhubungan sama produk. Jadi buat apa? Orang tuh perlu tahu produk kita seperti apa, orang tuh perlu tahu manfaat produk kita apa, orang tuh perlu tahu secara legal produk kita sudah aman atau belum, misalnya BPOM lah apa segala macam, sertifikasi halal sekarang kan lagi digalakin tuh. Jadi orang lebih baik tahu yang begitu-begitu daripada tahu postingan-postingan yang tidak sesuai dengan produk kita. That's why gue selalu kasih saran, jangan disatukanlah akun pribadi dengan akun jualan. Itu penting banget. Dan next mungkin gue akan coba bikinkan video tentang personal branding versus product branding versus corporate branding. Jadi ini banyak kejadian juga. Mungkin di next video gue akan bikin sharing soal itu ya. Oke, mungkin itu jawaban dari gue untuk Mbak Herlina ya. Terima kasih banget udah nanya, dan jangan bosan-bosan untuk bertanya lagi seputar dunia marketing. Dan buat teman-teman juga silahkan yang mau tanya bisa hubungin inbox Facebook gue atau komen di Facebook gue atau masuk ke fanpage-nya marketing.id atau follow Instagram-nya marketing.id. Jadi lo bisa DM, lo bisa ajuin pertanyaan seputar dunia marketing yang insya Allah ketika gue bisa jawab, memang dengan teori dan pengalaman yang kuat, gue akan jawab buat kalian semua. Oke, thanks for watching. Jangan lupa spread the mark for your business and always think about the next strategy. See you on the next video. Bye bye.